Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma shayyiban nafi'a. Jemaah sekalian rahimakumullah, bahasan kita adalah apa yang dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis yang sahih. Dan tema kita adalah terputus kecuali 3. Itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min 3." Kajian ini sebagai pengingat untuk diri saya dan juga kaum muslimin sekalian dan muslimat, agar meninjau kembali diri kita masing-masing, apa yang telah kita bekalkan untuk kehidupan nanti, kehidupan yang lebih pasti, kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak fana melainkan baka, kehidupan yang merupakan konsekuensi dari apa yang selama ini kita lakukan. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita sering mengingat Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Pada hari itu ada wajah-wajah yang putih dan ada wajah-wajah yang hitam. Ada wajah-wajah yang hitam dan ada wajah-wajah yang putih. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Adapun wajah-wajah yang hitam, maka dikatakan kepada mereka, apakah kalian telah kufur setelah keimanan kalian sebelumnya? Maka rasakanlah azab dengan sebab kufurnya kalian. Ini bisa kufur besar atau kufur nikmat. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih wajahnya ketika itu, dan putih atau tidaknya ketika itu sesuai amalan. Bukan masalah sekarang kulit di zaman sekarangnya, bukan. Ada kalanya sekarang dia white man, orang putih, kulit putih, tapi di akhirat bisa jadi hitam disebabkan amalan. Ada kalanya dia termasuk black, hitam, kulit hitam, tapi di akhirat dia menjadi putih disebabkan amalan. Maka bagi orang-orang yang putih wajahnya, maka mereka berada di rahmat Allah, di syurga Allah Subhanahu wa taala, mereka abadi di dalamnya. Ini berarti orang-orang beriman, bukan orang-orang yang kufur. Baik. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sering sekali dalam Al-Qur'an, baik di surat-surat periode Mekah atau surat-surat periode Madinah, agar senantiasa kita itu mengingat Allah dan juga hari akhir. Ingat Allah semata doang gitu. Tidak ada berbuah rasa takut, tidak ada berbuah amalan, itu juga ingatnya orang-orang yang pemalas, ingatnya orang-orang yang tidak begitu bermanfaat ingatnya. Banyak orang yang ingat akan Allah, tahu Allah ada Rabbnya, Allah mengawasinya, tapi tidak ada manfaatnya ingatannya tersebut. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bergegaslah kalian menuju pengampunan dari Rabb kalian. Dalam ayat lain di surat Al-Hadid, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Berlombalah kalian, bergegaslah kalian menuju ke pengampunan dari Rabb kalian. Maka di sini kita perhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita
untuk bermubadarah dan bermusara'ah. Artinya adalah bergegas. Bergegas dan juga bermusabaqah, berlomba-lomba. Inilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat saudaranya itu lebih banyak amalnya, dia cemburu. Karena dia juga pengen mendapatkan amalan sebaik itu. Bukan cemburu karena dunianya, bukan cemburu karena pamoritasnya atau uangnya atau apa-apanya, tetapi cemburu karena kesalehannya. Ya. Karena Allah taala memerintahkan kepada kita, adapun surga wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Terhadap surga maka hendaklah orang-orang itu berlomba gitu loh. Jadi berlomba menuju surga. Bukan hanya berlomba untuk main yang penting gajinya lebih tinggi, siapa yang lebih tinggi, enggak. Ya, bukan itu yang dicarikan, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, ketika kita tahu bahwasanya disyariatkan bagi atas kita untuk berlomba dalam kebaikan, maka kita akan bertanya suatu ketika, apakah kebaikan ini akan terputus, terhenti begitu saja? Mati kita selesai. Jemaah sekalian, agama Islam agama yang begitu futuristik, yang betul-betul menempatkan akal itu, mencari ibrah di masa lalu, menghayati masa yang dialami sekarang dan dengan beramal, dan juga memandang dan menatap masa depan yang panjang dan jauh. Dalam Islam tersebutkanlah beberapa amalan yang sahibnya sudah dikubur, tapi asarnya itu makmur. Ya, pemiliknya sudah ada di kuburan, tapi efek dari amalannya itu masih teguh dan berjaya di atas bumi. Dan tidak sebatas berjaya dan tidak sebatas tersebar semata, melainkan pahalanya itu juga kembali kepada orangnya, mayit ini. Betapa indahnya Islam, jemaah sekalian, sehingga Islam itu tidak mengenal putus asa. Sejelek-jeleknya orang di masa lalu, dia bertaubat, dia masih bisa menanam dan panen pahala, baik ketika hidupnya ataupun setelah wafatnya nanti. Dia masih bisa berinvestasi, masih bisa ya, insyaallah. Ya, sehingga tidak ada putus asa bagi kita jemaah sekalian. Sebesar apapun dosa seseorang, sampai dia pembunuh sekalipun, taubat masih terbuka selama jiwa masih di dalam raga. Ya. Maka kita lihat di sini jemaah sekalian, sabda Nabi SAW di hadis riwayat Muslim, "Idza mata al-insan," jika mati manusia, "inqata'a 'alaihi amaluh," maka terputuslah amalannya, pahalanya putus, sudah selesai. Illa min thalath, kecuali 3. Kita akan mulai dari redaksi versi sedekah dulu. Shadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salihun yad'u lah. 3. Sedekah jariyah, 2 ilmu yang dimanfaatkan, dan 3 anak yang saleh yang mendoakan dia. 3. Kita mulai bahas hadis ini, kita kupas dari kata atau kalimat per kalimat. Idza matal insan, dalam redaksi ini, idza mata ibnu Adam, jika mati manusia atau anak Adam. Anak Adam yang dimaksud di konteks hadis ini adalah yang muslim. Adapun yang kafir mati, itu terputus apapun dia, kecuali dapat azab seterusnya selamanya sampai kapanpun. Adapun yang muslim, maka ini yang dimaksud. Dan alhamdulillah kita muslim, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga istiqomah dengan keislaman kita, jangan sampai dibolak-balikkan hati kita kemudian menjadi kafir, naudzubillah. Idza mata al-insan, manusia mati, manusia muslim. Dan kematian ini keniscayaan, keniscayaan yang tidak disangkal oleh siapapun. Jemaah sekalian, kalau kita lihat orang-orang di agama lain, mati anak mereka, orang tua mereka, sahabat mereka, kolega mereka, siapapun mati dari agama mereka, antum akan melihat mereka menangis. Tapi apa yang mereka nangisi coba? Hanya menangisi kehilangan saja, tidak melihat ke bagaimana akhiratnya.
Tidak melihat. Karena orang-orang kafir mereka memiliki konsep yang ancur-ancuran tentang akhirat. Iya. Di antara konsepnya adalah mereka telah ditebus dosanya oleh Yesus di antaranya. Di antara konsep sebagian dari Nasrani, dosanya umat Nasrani itu setelah ditebus oleh Yesus dengan kematian Yesus. Sehingga ya udah akhirnya kalau mati pasti rest in peace gitu loh. Rest in peace dari mana? Ya. Rest itu apa artinya? Istirahat di dalam peace. Ya. Biasa akhwat-akhwat selfian peace. Peace. PEACE bukan PISS ya. PEACE, PAC. Artinya damai. Tenang, istirahat dalam kedamaian. Orang kafir kira-kira gitu enggak? Tenang dalam kedamaian. Mau nyoba, Pak? Orang kafir mati, bahkan suruh mati, sakaratnya dia sebenarnya yang dia rasakan itu lebih buruk daripada orang-orang muslim ketika dicabut nyawanya. Ya. Cuman kadang-kadang sebagian orang kafir dipermudah kematiannya itu karena mungkin dia waktu hidupnya di dunia berbuat baik. Maka dipermudah kematian. Tapi habis kematian udah. Dari mulai detik itu sampai abadi selamanya tidak akan mengalami kenikmatan sejenak pun. Orang kafir itu, Pak. Sebaik apapun dia, kebaikan orang kafir hanya diganjari di dunia saja. Ya gitu. Prinsipnya gitu. Konsepnya seperti itu. Walaupun mereka itu menganggap bahwa setelah mati mereka akan kembali ke rumah bapak. Nah tuh, ya biasa di koran Jawa Pos tuh, ya banyak tuh. Yang orang Jawa Tengah tahu tuh, ya di koran ada namanya koran Jawa Pos. Sekarang kayak masih ada, Pak. Walaupun koran agak kurang. Itu ada lembaran khusus untuk pengumuman kematian, dan rata-rata orang Cina yang Kristen, yang kafir. Tong Sancong misalnya. Itu nama siapa ya? Hung Fai Hung misalnya. Kotaro Minami misalnya. Itu Jepang ya? Atau siapa namanya? Nama Jawanya ada. Itu telah berduka atau kembali ke rumah bapak ya. Atau apalah itu namanya. Kemudian kuburannya diperluas besar. Ya kan kuburannya gede-gede itu. Kadang sama sebagian kontrakan gedean kuburan itu. Ya, kos-kosan sebulan 300.000, Masya Allah. Ya, kamar 2, kamar mandi dan kamar parkir. Nah itu, Masya Allah. Itu berapa? 200.000 per bulan misalnya. Kuburan, gedean kuburan. Isinya apa? Hartanya dan seterusnya. Dikira itu bermanfaat untuk orang kafir. Karena konsep mereka adalah, sebagian mereka adalah, harta di dunia ini akan dinikmati di alam mereka. Gitu ya. Di antara konsep mereka. Yang sahih konsep Muslim Islam, ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan dibalas kebaikan. Ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada sebelumnya fitnah kubur, yaitu ujian di kubur, ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan seterusnya. Itu ketika manusia mati. Nah, manusia mati, putuslah usianya, tutup usia, kemudian inqata'a anhu amalu, bagaimana dengan amalannya? Terputus juga amalannya. Ya, terputus juga amalannya. Hatta dia muslim, terputus, khalas, amalnya selesai. Karena dia bukan lagi di negeri amal sekarang. Sekarang dia menuju negeri barzakh. Dan barzakh itu maknanya adalah wasithah, artinya tengah. Tengah perantara antara dunia dan akhirat. Barzakh. Ini masih di middle. Dan middle ini, ya bahasanya middle age juga ya. Middle, tengah-tengah ini. Jadi dia mungkin usianya jauh lebih panjang daripada usia duniawi kita, Pak. Ya kan? Sekarang lihat aja. Sudah berapa lama Nabi Adam wafat? Entah berapa ribu tahun.
Dan masih dia ada di alam barzakh sekarang. Semua yang telah wafat dari manusia dan jin sekarang di alam barzakh, yang Allah lebih tahu tentang alam tersebut. Kita mau korek-korek nggak bakal nemu. Coba aja korek kuburan, Pak, nggak bakal nemu alam barzakh di situ. Tapi ketika dikorek ternyata mayatnya kelihatan, ada yang awet, ada yang angus, ada yang hancur. Itu tetap yang kita lihat bukan alam barzakh. Ya. Kalau kita udah masuk alam barzakh nggak bakal balik, Pak. Ini nggak bakal balik. Mau minta balik juga nggak, dan banyak orang minta balik, nggak bakal dibalikin. Tapi kalau misalnya ada yang namanya mati suri, itu gimana? Mati suri itu belum mati. Walaupun orang-orang nganggapnya mati karena kelihatan mati, karena mati suri kan dari bahasa Arab. Mati dari bahasa Arab, mayit, mata yamutu, mati, maut, mati, ya. Mati itu orang. Suri dari bahasa Arab, dari kata surah, gambaran. Dia mati secara gambarannya aja, hakikatnya belum mati. Makanya disebut mati suri. Ya kan? Makanya ada timun suri. Ya kan? Kayak timun, tapi bukan timun kan? Iya enggak? Anda lupa timun suri kayak gimana? Manis kalau saya. Ayo, siapa yang tukang buah? Biasanya Ramadan ada tuh. Timun suri itu timun bukan dia. Maksudnya kayak timun biasa di warung masakan Padang tuh. Timun-timun enggak dia? Rasanya yuk. Siapa yang tahu? Beda ya? Adem. Pokoknya dia bukan kayak timun sayur biasa kan? Dia timun suri. Bentukannya kayak timun, tapi ya bukan timun kayak gimana ya? Ibaratnya kayak ada anjing darat, ini ada anjing laut. Bentuknya kayak anjing darat, tapi dia bukan anjing. Ya kan? Tanya aja anjing laut. Situ anjing bukan? Rasanya enggak ngomong. Ya kan? Binatang laut. Timun suri. Suri. Tadi kata suri, surah. Ya, begitu. Ya. Sampai mana kita? Kok timun suri ini kenapa timun suri, Pak? Mati suri, terus sebelumnya mati. Ya, mati suri ini belum mati. Mati sementara, dia sebenarnya belum mati. Adapun kalau misalnya dia menghikayatkan, saya tadi itu ngelihat ada malaikat, ada gini-gini, mungkin omongan dia benar, tapi tidak kita pastikan bahwasanya itu adalah alam barzakh yang dia rasakan. Mungkin omongan dia benar yang dia rasakan begitu, tapi belum tentu itu kita pastikan sebagai alam barzakh. Wallahu a'lam. Jadi kalau misalnya nanti ada di WhatsApp cerita pernah mengalami mati suri, kemudian terjadi gini dan ternyata cocok dengan bagaimana sabda Nabi misalnya beberapa hal, tapi pasti ada beberapa hal yang baru dan tidak ada di hadis Nabi misalnya. Maka kita bilang yang cocok di hadis Nabi itu adalah, emang hadis Nabi menyatakan ada kematian seperti itu di alam barzakh. Tapi yang tidak cocok atau baru ada cerita seperti ini, maka kita bilang kita tawakuf, kita diam. Mungkin dia betul merasakan itu ketika dia mati suri, tapi kita tidak mengatakan itu adalah kronologi alam barzakh, karena ini gaib, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Begitu, taib. Maka lepaslah, putuslah amalan dia illa min thalath, kecuali di 3 hal. Kita mulai dari sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Sedekah. Kenapa Abu Bakar radhiyallahu anhu disebut Siddiq? Karena beliau adalah orang yang paling pertama kali membenarkan kalimat Nabi SAW. Segalanya tentang Nabi SAW. Isra Mi'rajnya Nabi SAW, beliau yang paling pertama membenarkan. Disebut Siddiq. Ya. Kemudian Sidq, yaitu jujur, benar. Ketika malaikat Jibril mewujudkan diri sebagai manusia, seperti manusia, kemudian datang kepada Nabi dan bertanya apa itu Islam, dijawab oleh Nabi, Islam adalah antu'mina billahi wal yaumil Islam adalah antasyhadu an la ilaha illallah, sampai akhirnya 5 rukun Islam. Maka apa kata malaikat Jibril? Shadaqta, kamu benar, shadaqta, sidq, benar. Lalu apa korelasinya dengan sedekah? Sedekah dengan korelasi dengan kebenaran. Apa korelasi? Korelasinya adalah
sedekah menunjukkan hartanya benar. Gitu. Maka orang yang makin rajin sedekah menunjukkan hartanya bagus itu. Iya. Dan sebaliknya, orang yang membelenggukan tangannya dari sedekah menunjukkan ada tidak benarnya hartanya dia. Maka perhatikan diri kita masing-masing. Ya, siapa yang pelit di sini nggak membayar zakat. Pelit di sini ada orang fakir miskin nggak dibantu, ada orang butuh nggak dibantu. Pelit, baik pelit akan kewajiban maupun pelit akan hal sunnah, maka menunjukkan ada masalah di hartanya. Maka marilah kita mengajak dan bercermin masing-masing. Taib itu sedekah. Ya. Kemudian sedekah ini disifati jariyah. Jariyah. Ya. Jariyah ini dari kata jaro yajri jiryan. Jaro yajri itu artinya apa? Lari. Ya. Jaro yajri artinya lari. Makanya orang Jawa bilang kuda itu jalan. Dari bahasa Arab. Jiryan. Ya. Begitulah orang Jawa banyak mengadopsi dari bahasa Arab dan mereka benar. Ini bukan karena anak ada 50% keturunan Jawa, bukan, tapi memang betul kayak gitu. Ya begitu juga dengan Betawi, begitu juga dengan Sunda. Kadang-kadang ada lafal-lafal adopsi dari Arab. Pokoknya Melayu, Jawa ini itu ada banyak lafal adopsi dari Arab. Banyak sekali. Yang jarang ada tuh Timur tuh jarang tuh. Ya karena mereka bagiannya Portugis dulu sana tuh. Oke, saya tadi pagi diceritakan sama imam di Kalibata City, beliau dulunya imam Kalibata City itu dulunya beliau Katolik. Ya. Gitu. Sekarang jadi penghafal Quran, Masya Allah, jadi imam bahkan. Ya. Dulu agamanya Kristen. Kenapa bisa sampai situ? Dan pada orang-orang situ tuh gak ngerti Kristen apa, tapi beragam Kristen. Dan masih menyembah batu dan membuat sebagaimana dulu masyarakat jahiliyah, membuat Tuhan sendiri. Itu di daerah ini, dekat-dekat Flores, daerah situ. Tuhannya dibuat sendiri. Tuhannya tuh homemade. Iya, homemade, handmade juga. Jadi buatan pabrikan rumah dan juga buatan tangan. Itu sebagaimana dulu zaman jahiliyahnya para sahabat dulu seperti itu, membuat Tuhan sendiri dari roti dulu bahkan. Iya. Taib. Jadi sedekah jariyah jarian, ngalir. Jadi jaro yajri bisa artinya berlari atau mengalir. Al-ma'u yajri, air itu mengalir. Jadi sedekah jariyah adalah sedekah yang ngalir. Ngalir apa? Ngalir pahalanya. Pahalanya ngalir kenceng, makanya jariyah. Makanya lari, pahalanya lari, bukan lari di bawah kabur, bukan, pahalanya ngalir tuh kenceng, deres gitu loh. Itu yang disebut sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah biasanya di hal-hal yang bersifat wakaf biasanya, tapi nggak mesti. Biasanya, karena wakaf itu adalah memberhentikan kepemilikan lillahi ta'ala atau kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Udah nih wakaf. Baik itu wakaf biasanya tuh yang lebih paling tingginya itu wakaf masjid, Pak. Wakaf masjid. Baik wakaf dalam artian dia mewakafkan tanah atau bangunan, atau dalam artian dia memberikan sumbangsih materi untuk masjid dan fasilitasnya. Itu semua termasuk sedekah jariyah. Ya. Wakaf tanah masjid misalnya. Ya misalnya 100 kali 100 meter misalnya. Itu wakaf yang Masya Allah. Setiap 5 waktu sholat di situ, orang-orang itu seperti ngalirin pahala ke pewakaf. Biasanya ngewakafin tuh orang punya duit nggak Pak? Orang punya tanah, orang punya tanah. Maka jangan remehin kalau orang kaya tuh, jangan diremehin Pak. Kaya paling sombong gitu. Ya, itu biasanya kita nih yang agak-agak kurang kaya karena nggak punya. Kadang kita ngejelekin orang yang berpunya, padahal yang berpunya itu nggak ada masalah apa-apa loh sama kita. Kita aja karena hasad ngira dia sombong, padahal belum tentu gitu. Ya, dia sombong banget ngewakafin, belagu, punya kementam-mentamnya duit tuh. Ya Allah, Masya Allah. Ada orang kayak gitu loh Pak.
Ya, belagu banget ngewakafin gitu aja, sok banget. Lah orang ngewakafin kok belagu gitu loh. Ya, Muna dia mah ngewakafin kayak kaya aja. Emang sih kaya sih gitu. Sekarang yang sebenarnya yang justru berdosa besar ya dia, karena suudzon, nggak ada bukti kebelaguannya. Orang wakafin alhamdulillah. Kemudian pewakaf meninggal, masjid terus terbina dan makin besar makin banyak jemaahnya, itu masya Allah ngalir tuh Pak sampai titik penghabisan zaman itu. Tuh di antara wakaf. Apakah tromol apa? Kotak amal, nah tuh. Itu juga berpengaruh kepada pahala seorang? Iya. Ada kotak amal dua versi. Ya, ada versi sabit, ada versi muntakil gitu. Sabit itu apa? Permanen. Ada versi sebaran. Nah, gitu kan ya? Itu yang kayak cerengan-cerengan tuh. Tromol. Nah, ini. Ada yang sabit, kayak di sana sabit pojok. Tetap di situ. Ada yang jumatan di geser-geser gitu kan. Taib infak di situ 50.000. Itu kita kira-kira ini enggak? Termasuk sedekah jariyah enggak? Termasuk. Itu termasuk membangun masjid. Makanya dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa saya membangun masjid walaupun seperti apa? Sarang burung yang kecil itu loh. Maksudnya dia cuma jasanya kecil, tapi dia bermaksud untuk menghidupkan masjid. Dapat pahala yang mengalir insyaallah. Dan mendapatkan bait, yaitu rumah di surga Allah Ta'ala. Ya, semoga bisa juga. Coba kalau bisa Pak, saran saya bagi yang mau aja ya, bagi yang mau plus mampu ya, tiap pagi sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah, taruh selipin di kotak amal masjid 50.000 tiap pagi. 50.000 gede ya. Bagi yang mampu, bisa nggak? Konsisten aja Pak. Sebulan deh coba. 50.000 kali 30, 1.500.000. Berani nggak Pak? Kok pada diem? Agak gimana gitu ya. Mikirin SPP, aduh pusing kontrakan. Taib 5.000 tiap pagi. Bisa. Kalau 5.000 nggak bisa ya masya Allah, berarti perlu bekerja lebih giat lagi. 5.000 bisa, coba 5.000 bisa. Istiqomahin dulu aja Pak. Maka insya Allah itu akan mendapatkan ganjaran lebih dari Allah, dan nanti rezeki lebih nambah lagi insya Allah, sehingga bisa upgrade dari 5.000 kali lipat 10.000. Tahun depannya lagi 20.000. Tahun depannya lagi bisa 50.000. Masya Allah. Tahun depannya lagi jadi imam masjid. Nah, gitu. Bisa. Barangkali. Ala kulli hal, Pak. Itu salah satunya. Wakaf lainnya misalnya wakaf madrasah. Ya. Baik secara kolektif maupun individual. Besar pahalanya. Setiap yang belajar di situ pahalanya juga balik ke wakaf. Termasuk wakaf juga misalnya dia mewakafkan kitab kajian. Misalnya Al-Huda mengadakan kajian kitab Ushulus Sunnah misalnya. Kemudian ada donatur, udah saya wakafin deh 100 pieces buku Ushulus Sunnah, tapi ditaruh di masjid. Pakai stempel masjid, wakaf. Ntar biar orang-orang pada baca sambil kajian. Aneh nak. Bahkan wakaf karpet, wakaf kamera. Oh, ini bermanfaat kamera Pak. Zaman sekarang itu, kalau zaman dulu mungkin menyebarkan ilmu itu kalau nggak kajian selesai atau nulis kalau mau dikekalkan, nulis buku. Zaman sekarang justru itu lebih cepat penyebaran video atau audio, terutama video dibandingkan buku. Betul tidak? Betul. Ya tetap buku signifikan tetap, tetapi dari segi cepatnya penyebaran dan mudahnya dikopi, itu video sekarang Pak. Twitter, kemudian dan lain-lain. WhatsApp bisa kirim video, masya Allah. Tuh lihat, ya. Tulisan juga signifikan. Taib, wakaf semua ini jemaah sekalian. Orangnya wafat kemudian,
Orang yang wafat pahala yang ngalir. Dan sebaliknya, kalau ternyata yang dia lakukan adalah dosa jariyah, maka sampai dia mati juga tetap ngalir dosanya. Ada sebuah kisah, seorang pemuda, dia bekerja di sebuah situs porno, ya, yang ketika itu ketika itu situs porno itu ya, untuk mendapatkan gambar porno dan videonya, naudzubillah, ya, semoga Allah maafkan kita semua, itu kadang ada yang sifatnya premium, Pak. Ada sifatnya premium. Ini bukan karena Anda tahu hal-hal kayak gitu ya, cuman diceritain sifatnya premium. Kalau premium kan, walaupun sekarang udah agak punah premium ya, tapi bukan premium itu ya. Premium di sini kelasnya tuh agak upgrade dikit sehingga perlu bayar. Nah, jadi videonya itu lebih keren gitu, lebih bagus, bukan 3GP ya, MP4 atau lebih dari itu ya. Nah, itu kudu bayar per month, per bulan berapa gitu, sehingga nanti videonya akan diklik ke email pembayar itu. Dan ada banyak subscribers sedunia, berapa banyak orang itu, mereka setiap bulan secara otomatis bayar ya. Dan dia ini, pemuda ini yang memanage untuk mengirim. Setiap ada updatean video blue film yang baru, terkirim. Pokoknya ada setoran dari perusahaan, kan ada perusahaan porno kan ada, Pak. Perusahaan industri film porno kan ada. Ya, kirim, tersebarlah ke seluruh dunia, ke akun-akun email tersebut. Ya. Suatu ketika pemuda ini mati dengan kehidupan yang seperti itu, naudzubillah, mati. Nah, teman-temannya pun kemudian ya belasungkawa. Ya, orang-orang fasik tetap aja, Pak, orang mati tetap dia sedih gitu loh. Tapi nggak mikirin sedihnya azab gitu loh. Mikirin ya kehilangan deh, ya. Tapi nggak mikirin bagaimana kuburnya nanti, azabnya dan seterusnya. Tapi selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba banyak dari mereka mendapatkan email dari rekening sini. Ini karena awal bulan nih, pikirannya rekening, Pak. Email dari akunnya mendiang ini, orang yang wafat ini, pemuda yang telah wafat ini. Kaget mereka. Dia ngirim ini email pemiliknya udah mati, tapi pemiliknya akunnya ngirim sesuatu. Teman yang lain juga gitu. Banyak kemudian orang terkirim oleh dia. Dan yang dikirim apa? Video porno. Berapa hari kemudian terkirim lagi. Berapa hari kemudian sampai terkirim terus. Ada yang tahu bahwa ini akun ini udah mati orangnya, banyak juga yang belum tahu, sehingga tetap dinikmati. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Kok bisa padahal dia dikubur loh? Karena dia menekan tombol otomatis, auto send gitu, otomatis terkirim. Ketika ada produk baru dari perusahaan, langsung forward otomatis, sehingga udah terus gitu. Dia sudah mati, dosanya ngalir gitu, Pak. Begitu jelawan dari sedekah jariyah. Taib. Berarti bukan hanya pahala saja yang bisa mengalir, ya, melainkan dosa. Ya. Itu mas-mas yang di situ ngadep sini, Mas. Mas bukan Bapak. Nah, hadap sini. Antum jangan di situ. Itu daerah zona tidak aman di situ, ya. Taib. Itu yang pertama. Perlu diketahui jemaah sekalian, orang kalau sudah mati ya, itu nanti minta dibalikin ke dunia bagi yang fasik. Kata Allah Ta'ala di surah Al-Mu'minun ayat 99-100, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Rabb, pulangkan saya, barangkali saya semoga bisa dapat beramal soleh dari apa yang telah saya tinggalkan. Tuh, Pak, ya, sedekah. Dan lihat di surat Al-Munafiqun akhir-akhir, Pak. Lihat di surat Al-Munafiqun akhir-akhir.
yang mana orang-orang itu menyesal ketika di akhirat, minta dibalikin ke bumi dunia agar bisa apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin, agar saya bisa sedekah dan saya menjadi orang soleh. Jadi banyak penghuni neraka nanti bercita-cita balik ke dunia supaya bisa sedekah. Kenapa begitu? Akhirnya mereka tahu hadis Nabi SAW. Makna hadis Nabi, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Bentengi dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotek dari buah kurma. Sepotek, Pak. Potek ke bahasa kita apa? Sepotek. Ini setengah. Syak. Jadi ada kurma di syak. Syak itu kan dibelah, Pak. Kayak misalnya dalam surat Abasa, "Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa." Kemudian kami belah bumi dengan belahan-belahan. Syak itu belah. Sampeyan sedekah dengan sebelah sepotek bukan sebuah, sepotek kurma. Itu bisa menjadi modal untuk membentengi diri dari neraka kalau ikhlas. Gitu. Apalagi kalau bukan main potekan, full satu kurma. Apalagi bukan full satu kurma, full satu balok. Bukan satu balok lagi, satu rim. Rim itu kertas. Sekodi atau apalah namanya itu, sekarton, benar ya kalau sekarton ya, atau semobil wakaf. Nah ini buat yang jemaah al-huda, ya 5 dus doang kayak gitu, karena jatah lainnya, gitu kan, gitu. Itu kurma ya. Gimana kalau yang antum berikan itu kepada orang-orang yang sedang berkebutuhan? Terutama mohon maaf masalah rumah tangga kadang-kadang ya. Sebagian orang, dan mohon maaf bukan maksud menyindir, itu lagi kesulitan. Nah, gitu kan. Antum tanya orang itu. Jangan nunggu dia ngeluh duluan. Mas, gimana kehidupan Mas? Alhamdulillah antum ngomong aja, mana ada apa? Kok muka antum tuh kayak muka apa ya? Sengsara gitu. Ayo ngomong aja. Ini mau ngasih tapi nyelekit dulu gitu loh. Jangan gitu. Ana kayaknya merasa antum sedang ada masalah nggak apa? Ana itu saudara antum. Fadol ngomong aja. Benernya ana gak enak mau ngomong nih, nanti ngeberatin antum. Ngomong aja, kan belum tentu ana ngapa-ngapain gitu kan ya. Ngomong aja dulu. Gini Mas. Bentar, kaitannya dengan duit nggak? Iya Mas. Oh nggak usah. Jangan gitu ya. Biarin ya. Antum punya duit, kasih. Ya, atau hutangkan kalau memang dia punya hutang. Kalau ini pribadi Pak, Anda pribadi, ada sekarang orang minjem, Anda nggak bakal bolehin. Kenapa? Paling males sekarang punya kaitan sama orang utang. Sudah trauma udah kasih aja lah. Mendingan gitu. Ya, mending gimana Pak? Orang minjem 1 juta, terus bayarnya bingung dia, nggak pernah bayar dan kabur. Mending mana? Dipinjemin 1 juta atau kita kasih aja 100.000? Mending mana Pak? Mending ngasih, itu bagi kita. Mending ngasih 1 juta kasih. Kalau memang antum rela Pak dan percaya sama Allah gitu. Kalau ya, tapi kalau memang kita juga butuh ekonomi, maka jangan berlebihan. Cukup kasih semampunya aja. Mungkin kasih itu lebih baik. Ya, karena membuat dia bebas ikatan, tapi kadang-kadang jadi tuman takutnya gitu loh. Takutnya tuman, bad habit gitu. Ya, kebiasaan buruk. Ini bahasa Jawa Pak, tuman itu bahasa Jawa. Ya, kebiasaan buruk, ntar datang lagi, datang masih senyum. Kalau udah senyum tuh kita nggak enak, gitu. Bad feeling ini, pasti ada sesuatu nih. Ya, senyum lagi. Ya, kalau datang murung baru kita, ini memang sungguh-sungguh ya. Kasih sedekah jariyah, membantu orang, membantu kemudian membiayai santri. Ya, di pesantren yang miskin, fuqara atau du'afa atau yatim, yang tidak kaya, yatim yang tidak kaya. Kita biaya sesuaiin SPP-nya, kita belikan dia bukunya, jajannya, Masya Allah. Berapa sih sekarang misalnya? SPP sebagian pesantren berapa per bulan? Ada yang 200, ada yang 300, ada yang 500, ada yang 1 juta, ya beda-beda. Ya tapi namanya kalau du'afa ya tentu ya milih pesantrennya biasanya sih yang segitu, berapa ratus ribu per bulan. Kita biayain.
Ya, 1 bulan sekian, bulan depan sekian, atau satu paket 6 bulan misalnya. Nih 1,5 juta. Nah, selesai, udah kamu tenang aja dah. Udah kamu sekolah aja, jadi pintar. Barangkali tuh anak jadi Syekhul Islam ke depannya, gitu kan? Nanti dia kemudian ingat kepada dulu yang membiayai dia. Yang mana yang membiayai dia sudah dikubur, tapi ilmu dari hasil belajar Syekhul Islam ini disebarkan di kajian mana-mana, Pak. Ya. Begitu. Nah, tadi kan sedekah sudah, Pak. Mari kita ke yang kedua. Au ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Sampai ada seorang ulama, kalau tidak salah Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, bapaknya Syekh Abdul Razak. Beliau pernah mengatakan dalam kajiannya, profesi yang paling aku iri padanya itu adalah PAUD. PAUD di zaman beliau dulu, beliau masih hidup sekarang, tapi zaman dulu PAUD nggak ada ya Pak ya, PAUD. Namanya PAUD ya. PAUD kan pendidikan anak usia dini, itu kan jurusan baru kalau nggak salah ya, baru berapa tahun gitu ya belakangannya. Tetapi jangan meremehkan jurusan ini loh Pak. Walaupun isinya emak-emak, jangan diremehin. Isinya empok-empok sama emak-emak itu. Tapi jangan diremehin. Itu ladang pahala mereka itu. Apalagi kalau PAUD-nya Islami, Masya Allah. Ngajar anak-anak usia dini 5 tahun ke bawah itu sabarnya harus lebih sabar lagi daripada ngadepin antum. Mendingan ngadepin antum Pak, beneran. Ngadepin antum tidur berjamaah di kajian itu lebih bener, lebih enak dibandingkan anak-anak yang repot ini, belum lagi orang tuanya nanti nanya itu, nuntut ini. Kok anak saya diajarin kayak gini sih, gitu misalnya. Repot lagi kan. Boleh dikatakan dari jenjang per jenjang Pak. Kalau kita mau jujur Pak, seandainya kita dosen, dan saya pernah merasakan dari dosen, atau guru ngaji seperti ini, guru kajian lepas kayak gini, atau guru pesantren, atau guru SMP yang, guru SMP itu kesian juga ya. Apalagi SMP zaman sekarang, Masya Allah anak-anaknya ya. Ngurus anak-anak kecil itu Masya Allah lebih butuh kesabaran Pak. Ya, lebih butuh kesabaran. Tapi kalau kita kenapa Syekh Abdul Muhsin kemudian beliau tuh iri sama mereka, kenapa? Karena dulangan pahalanya itu bisa jadi lebih banyak loh dibandingkan dengan guru-guru yang sudah menemukan anak ini dewasa. Ya, bisa jadi lebih banyak. Ya. Yang ngajarin surat-surat pendek siapa tuh biasanya? Mungkin orang tuanya betul, tapi nggak semua orang tua loh. Karena orang tua ngajarin Al-Fatihah doang, itu pun nggak berhasil. Baru berhasil ketika dimasukin ke PAUD atau TK. Ya kan? Baru bisa dia. Karena ada teman-teman nggak, pahala ngalir ke guru perempuannya itu. Ya. Begitu. Ya. Sabar ngadepin anak-anak. Belum sabarnya yang berlipat-lipat pahalanya, Masya Allah. Ilmu ini dimanfaatkan. Makanya siapa yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kecil, kemudian dia pakai itu Al-Fatihah sampai usia 50 tahun. Dia 5 tahun dia ajarin Al-Fatihah, 45 tahun dia pakai itu Al-Fatihah itu. Atau anggaplah ketika dia balik 10 tahun atau 11 tahun, 40 tahun dipakai itu Al-Fatihah di setiap soalnya, setiap harinya. Ya, maka pahalanya ngalir ke siapa tuh? Ke siapa yang ngajarin dia tuh Al-Fatihah tuh. Itu Al-Fatihah. Bagaimana dengan yang ngajarin dia baca Iqra? Ya, guru Iqra tuh yang di buku Iqra tuh yang ada Pak Ustadznya tuh, Pak Yainya tuh yang bawa kitab pakai jas ya. Itu siapa namanya? Siapa di antara kita yang tidak pernah belajar buku itu? Mungkin mayoritas kita udah belajar buku itu, Iqra. Anda lupa nadanya gimana? Atau yang versi ajaran beda, agak modern dikit, babi, bubab, bubam, badibab, itu ajaran mana? Anda juga pernah merasakan itu. Siapa yang pertama kali mencetuskan itu sehingga kita bisa dimasukkan itu? Ilmu yang dimanfaatkan, bahkan ini setinggi-tinggi ilmu yang dimanfaatkan. Karena setiap hari kita baca Al-Quran. Sampai sekarang pun kita bisa, Anda bisa bahasa Arab, bisa baca bahasa Arab. Jasa dari orang-orang terdahulu yang ngajar Anda. Yang ngajar Anda yang guru. Anda dulu nggak pakai TK Pak. Ya, tapi yang ngajarnya di SD, kemudian di Al-Hikmah di Bangka itu mulai bahasa Arab baca itu, Masya Allah. Ya, makanya sampai sekarang jemaah sekalian, kalau antum bertanya,
Kenapa di poster-poster Anda itu, kajian-kajian, selalu ada tulisan alumnus Al-Irsyad Tengaran? Sebagai rasa syukur karena bukan bisnis beneran. Anda nggak dapat fee dari itu beneran, dan nggak ada maksud untuk endorse. Itu pesantren kita lulus di sana. Wallahi nggak ada maksud untuk endorse. Kalau kayak itu nggak apa-apa. Maksudnya di sini sebagai rasa syukur Anda kepada guru-guru, ustadz-ustadz yang mengajarkan bahasa Arab, dan di situ mulai kan, di situ awal-awal, kemudian Anda dari SMP kelas 1. Itu kalau sekarang sebutnya kelas 7 ya. Itu mulai belajar bahasa Arab sungguh-sungguh di situ. Ya. Di situ jasa mereka besar banget jemaah sekalian. Sehingga sekarang siapapun di antara antum, siapapun dimanapun jemaahnya, dimanapun itu, baik Bekasi, Jakarta, Tangerang, Bogor atau manapun, atau lewat tulisan di website kami, di YouTube kita dan seterusnya, yang mendapatkan faedah dari ilmu agama ini yang melalui lisan Anda yang fakir ini, itu semua insya Allah kembali juga pahalanya ke orang tua Anda yang membiayai dan mengasuh Anda, dan juga kepada guru-guru Anda. Ilmu yang dimanfaatkan jemaah sekalian. Ya. Begitu. Nah terus sekarang kita punya apa gitu lah ilmunya yang bisa kita ajarkan. Wah, misalnya Anda bilang, aduh Ustaz, boro-boro lah Ustaz, saya ngomong baca Al-Fatihah aja diprotes sama anak, gimana mau ngajar Ustaz? Islam itu indah Pak. Ketika orang tidak bisa masuk ke celah kebaikan yang indah ini, masih Allah provide, sediakan celah lainnya yang dia berkompetensi di situ. Kalau dia punya harta, maka ayo dia sedekah. Kalau dia punya ilmu, ajarkan kepada orang. Kalau dia mau azan silahkan. Sekarang udah azan belum sih? Satu lagi. Kalau dia nggak punya sedekah, punya harta, atau nggak punya harta berlebih, nggak punya ilmu yang cukup untuk mengajar, maka beralih ke yang 3. Waladun salihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan dia. Anak yang soleh yang mendoakan dia. Saya pikir anak yang soleh ini nanti kita bicarakan ba'da isya aja ya Pak ya. InsyaAllah mungkin tidak begitu lama. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, tolong segera diberikan. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Kita akan bahas sedikit tentang anak soleh dan orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan hal ketiga yang membuat amalan seseorang itu tidak terputus adalah walad yang soleh. Walad di sini kan berarti kan ada sisi wiladah, yaitu kelahiran. Artinya anak ini memang anak kita, anak kandung kita Pak. Ya. Yang mana walad ini disifati soleh. Kemudian sifat kedua yad'ulah, mendoakan orang tuanya. Ini kedua sifat ini saling berkesinambungan dan saling melazimkan satu sama lain. Kalau kita soleh maka kita akan doakan orang tua. Dan kalau kita doakan orang tua berarti ada sisi kesolehan kita, walaupun belum tentu soleh-soleh banget, tapi ada sisi kesolehan kita Pak. Adapun kalau seorang anak tidak pernah mendoakan orang tuanya, bahkan mengharap orang tuanya cepat mati aja, atau setelah matinya juga tidak didoakan dan seterusnya, itu dia tidak ada kesolehan padanya walaupun dia berilmu. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya anak itu adalah kasbul insan. Anak adalah penghasilan manusia, yang mana itu juga kata Rasulullah SAW. Makanya sampai Rasulullah berkata, anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu itu milik bapakmu. Karena kita ini sebagai anak adalah hasil dari bapak. Ya, anak adalah hasil dari orang tuanya. Baik. Di hari kiamat nanti kata Rasulullah SAW, innal abda yara minal a'mali yawmal qiyamati mithlal jabal. Ada hamba yang melihat amalannya di hari kiamat itu seperti gunung besar amalannya. Fayaqul, maka dia heran, bilang ke Allah, ya Rabb, min aina hadha? Ya Allah, dari mana nih kok bisa amalan saya setumpuk gunung gini? Fa inni lam a'malhu
perasaan saya nggak pernah dia beramal segini-gininya. Maka kata Allah Ta'ala, min du'ai waladika laka, disebabkan doanya anakmu. Walad berarti yang hasil dari dia, yaitu bukan tiri, bukan apa biasanya, yaitu anak langsung dari dia. Doanya anakmu untukmu. Ya begitu. Di sini dimutlakkan anak kelahiran, Pak, karena memang biasa begitu. Dibandingkan anak murid, biasanya anak kita langsung itu yang lebih mengenang kita, Pak. Gini, siapa guru kita waktu kecil dulu? Udah wafat belum, Pak, beliau-beliau itu? Kalau sudah wafat, emang biasanya sehari-hari kita bilang apa? Rabbighfirli wali walidayya, kan? Enggak Rabbighfirli wali bu fulan, pak fulan, enggak. Tapi untuk orang tua kita. Tapi mau orang lebih soleh lagi, kalau dia doakan juga untuk guru-guru yang telah wafat. Itu Masya Allah. Nah biasanya yang masih ingat gurunya betul-betul dan mengamalkan ilmunya adalah anak-anak pengajian yang memang merasakan sekali jasa besar Pak Ustadznya. Ada yang seperti itu, ada. Ya, bukan karena fanatik, bukan, tapi karena memang dia merasakan, bahkan ini Ustadz ini lebih berharga dibandingkan sekadar orang tua. Karena orang tua melahirkan dan kemudian mungkin setelah itu hanya mendanai. Tapi kalau Pak Ustadz ini melaluinya, kemudian saya dapat hidayah, kemudian dan seterusnya. Akhirnya didoakan. Makanya ini kalau orang tua ini seperti ini, bisa jadi guru pun begitu. Apalagi guru juga dapat poin 2, yaitu dia mengajarkan manusia ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi doanya anak-anak kita itu insya Allah bermanfaat. Ya tentu anak nggak bisa soleh tiba-tiba soleh gitu aja, ya. Melainkan harus ditarbiyah dan dididik. Ada yang memang di sana anak yang lebih cepat solehnya, ada yang memang agak susah, baru pas lewat masa puber baru dia soleh. Ada yang berbeda-beda orang. Tapi tetap kita tidak boleh merasa ketika kita melihat anak kita tuh remajanya soleh, merasa yakin nanti tuanya juga soleh, belum tentu. Ini supaya tidak merasa kepedean dengan keluarganya. Apalagi kalau cuma melihat soleh di remaja dan di pesantren pula solehnya, Pak. Tidak sedikit santri pas di pesantren soleh, pas keluar udah lulus, baru di situ dia melihat gempita kehidupan. Baru di situ kenal perempuan. Dan ketika baru kenal itu seperti sesuatu yang ternyata baru ya, langsung apa ya namanya? Thrill gitu. Betul-betul dia merasa mulai mendalami itu, dan akhirnya yang tadi yang soleh hancur-hancuran jadinya. Dan ini ada. Orang tuanya mungkin dulu waktu dia pesantren dibangga-banggain tuh. Digadang-gadangin anak di kampung ini, anak gua nih bisa bahasa Arab, jago baca kitab coding. Iya. Tapi pas sudah selesai lulus, ya, mulai begajulan, masuk kampus mulai jadi liberal. Ada nggak gitu? Nggak sedikit loh, Pak. Beneran nggak sedikit. Ya, kampusnya di Ciputat. Ya. Malah mulai mempertanyakan apa? Sholat. Emang harus gitu sholat? Mulai gitu. Padahal dulunya diajarin Pak Yai. Ya. As-sholatu lughatan ad-du'a'u, dia bilang as-sholatu lughatan ad-du'a'u gitu. Salat secara bahasa doa, salat secara bahasa doa. Wa fi istilahin, dan dalam istilah gitu. Salat adalah di dan seterusnya. Ditalqin sama gurunya definisi salat, rukun-rukun syarat salat dan seterusnya. Ya, pas sudah kuliah diajarin sama dosennya liberal. Jika surga dan neraka tidak pernah ada, kira-kira situ mau sholat gak? Gitu kan. Berarti sholat kita selama ini gak ikhlas. Daripada gak ikhlas mendingan gak usah. Daripada gak ikhlas ayo udah masuk neraka. Iya juga ya. Ya, mulai itu. Ya, kasihan. Jadi jemaah sekalian, jangan terlalu berbangga dengan bagaimana anak kita sekarang, ya kawan. Karena kita nggak tahu bagaimana dia nanti. Sekarang kita tahu dia kayak gini, tapi nanti siapa yang tahu? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu besok bagaimana. Manusia nggak ada yang tahu. Maka doakan terus supaya anak ini istiqomah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai kemudian kita wafat, dia adalah orang yang mendoakan kita. Kemudian track berikutnya selain tarbiyah jemaah sekalian, agar anak kita itu menjadi anak yang saleh mendoakan kita setelah kepergian kita ke barzakh nanti, adalah kita sekarang banyak-banyak mendoakan orang tua kita. Gitu loh. Karena al jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amalan dia. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu memperlakukan begitu, kamu akan diperlakukan begitu. Kalau kita bakti sama orang tua, insya Allah akan menggerakkan hati anak kita untuk bakti sama kita. Insya Allah. Ya itu terserah Allah, tapi insya Allah seperti itu. Dan kalau kita banyak doakan orang tua sekarang yang sudah wafat misalnya, atau sedekah atas nama mereka, itu sangat ringan bagi Allah untuk menggerakkan hati anak kita kelak setelah wafatnya kita. Dan jangan putus asa akan rahmat Allah jemaah sekalian. Mungkin sekarang melihat anak kita itu begajulan atau apa atau dan seterusnya. Kemudian kelak nanti setelah wafatnya kita mungkin terpukul di akhirat. Ingat dulu waktu kecil babe itu nyuruh saya sholat sampai dianterin, sampai digemblok kemudian ke sholat. Itu jangan mengira bahwasanya anak itu nggak ingat. Mungkin sekarang kita tuh ingat dulu bapak kita gimana waktu masih kecil. Diajarin nggak pak sholat pak? Jangan ngomong enggak pak, malu ya. Anak sendiri masih ingat bagaimana dulu anak subuh sampai warna jaket jaket zaman dulu itu warnanya biru muda itu. Anak masih ingat, sarung anak aja masih ingat. Motifnya kupang, kotak-kotak kecil. Ya, ini kotak-kotak tapi itu kecil kotak-kotaknya. Itu sarung kesayangan anak waktu SD itu, masih kecil tuh. Ke masjid pakai itu, tarawih pakai itu, ya. Masih ingat ayah anak. Bahkan suara kodok di seberang masjid dulu sepi banget kan ya dulu ya Jakarta ya, masya Allah. Itu seberang masjid Ar-Rahmah, ada masjid namanya Ar-Rahmah. Sekarang udah gede, ya tapi gede-gede masih kayak gitu-gitu aja. Nah deket rel di Rawajati Kalibata, itu seberangnya ya seberang di sini cuma jarak dari sini sampai tempat akhwat itu. Kak jalanan juga jalan cuman muat 2 mobil tuh mepet banget. Sekarang rame itu. Itu sekarang bengkel sama kontrakan-kontrakan. Dulu pohon pisang isinya. Isinya pohon pisang, kemudian becek. Itu kalau subuh pak, itu suara kodok yang sampai sekarang Anda belum pernah menemukan lagi suara kodok kayak gitu. Kalau ada bakalan rekam untuk mengenangnya, belum ada. Suara itu apa kalau dibahasakan ditransliterasikan gitu, kuang 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 gitu. Nggak bisa niru. Kuang kuang gimana ya? Nggak ada. Sekarang kan kodok kayak gitu-gitu doang bunyinya. Ini kodok era dulu ya. Sebelum reformasi Pak Soeharto turun. Kodoknya beda ketika itu. Ya. Kok sekarang semua orang ada, kok nggak kecebong kampret kok sekarang. Masya Allah, Anda masih ingat pak? Dan akan Anda kenang terus insya Allah. Dan Anda doakan orang tua Anda, ayah Anda, dan beliau masih hidup. Cuman akan dikenang terus insya Allah. Dan coba anak kita digituin pak. Walaupun mungkin usia kita keriput, bahkan kakek, jadilah kakek yang untuk cucu itu. Anda masih ingat dulu waktu kecil sekali, Mbah Jaiz. Jaiz itu nama mbah Ana pak, ya, bukan nama Ana. Ya, Jaiz itu nama mbah. Mbah Ana kiai kampung. Ayahnya mbah Ana juga kiai kampung. Lawannya PKI dulu. Ayahnya mbah Ana juga, kakeknya mbah Ana kiai kampung juga. Anak keturunan kiai kampung. Cuman ada dong yang wajahnya nggak kampungan sendiri. Sisanya atasnya itu desa semua, termasuk Abiana juga. Ya karena orang desa tadinya. Ya, masih ingat itu dulu. Udah senang banget lihat anak baca Al-Quran itu. Ya, lihat Pak Yai ini Mbah Jaiz, kan Pak Yai kampung, ya terhormat lah gitu. Anak baca Al-Quran paling surat juz amma waktu itu masih SD ke kampung sana, ke kampung ayah anak. Ya, masih ingat anak baca biasa. Itu bangganya bukan main bahana. Terus dicium ini pipi kanan, masih ingat. Pipi kanan dicium waktu kecil, dicium. Itu kan ya namanya
ya Kiai Aswaja gimana ya, apa ini kan apa jenggotnya tajam, habis dikerok ini tajam, putih tajam tuh itu kayak kena landak gitu ya, dicium itu dicium, pas saking seneng mau dicium karena lihat dengar anak ngaji, padahal cuma ad-duha doang kalau salah, seneng banget, seneng gitu loh ya. Habis gitu kemudian berpaling, seneng, bangga dia, sana kini, yo apa nih, baunya campur liur sama kretek ya. Itu rahimahullah Pak. Itu keinget loh amanah. Padahal kakek loh. Lah kita kalau menjadi kakek sekarang, kemudian setelah itu kita didik misalnya cucu kita itu insya Allah dia ingat. Nah buktinya anaknya nama anak Hasan Al-Jaizi. Al-Jaizi itu mbah anak. Karena saking anak mengenang beliau gitu loh. Karena kebaikan beliau gitu. Pada dulu masa lalu. Begitu cuma sekalian. Jadi insya Allah kalau kita mendidik anak dan betul-betul membuat anak itu nyaman dengan ilmu kita, pendidikan kita, insya Allah suatu saat akan kita didoakan oleh anak kita atau cucu kita ya. Begitu. Dan kita berharap dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga beserta anak kita, beserta istri kita, orang tua kita. Bahkan nanti kakek-kakek yang belum pernah kita bertemu dengannya itu akan ketemu kalau semuanya soleh. Ya, kalau semuanya soleh. Kalau enggak soleh ya pending. Ketemunya entaran dulu ya. Karena ada yang masuk neraka dulu gitu. Ya semoga Allah jaga kita dari api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada pertanyaan kan ya? Cukup sampai sini ya? Oh, ada. Ya. Ya, baik, syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh jika anaknya itu adalah anak angkat atau anak adopsi, apakah doanya dia akan berpengaruh pada orang tua angkatnya? Sebenarnya dalam Islam sudah tidak ada lagi orang tua angkat, tidak ada lagi adopsi, tetapi di sini sebagai asuhan, anak asuh, bukan anak angkat namanya, anak asuh, bukan anak pribadi, bukan anak murni. Apakah doa dia nanti akan berpengaruh? Kira-kira berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Ya, sekarang gini aja Pak, pezina aja ngasih minum ke anjing, ya. Dan Allah Ta'ala bersyukur karena salah satu makhluknya diberi wasilah rezeki oleh pezina ini tadi. Maka Allah pun kemudian menghapus dosa-dosanya. Ini diantara hadis yang menunjukkan bahwasanya dosa besar bisa saja dihapus oleh Allah Ta'ala karena amalan soleh. Bisa. Tapi asalnya dosa besar itu dihapusnya dengan taubat. Cuman kadang-kadang karena Allah Ta'ala Maha Pemurah bisa aja. Ya. Maka di sini anak yang bukan anak kandung, baik tiri atau anak asuh, kalau dia kemudian soleh, berbakti kepada orang yang mengasuhnya, maka sangat berpengaruh insyaallah. Sangat berpengaruh. Bahkan ini bukan masalah dia anak tiri atau anak kandung atau bukan. Barangkali dia betul-betul malah justru semakin merasa bahwasanya ini jasa orang tua angkat, yang disebut orang tua angkat ini bisa jadi lebih masya Allah gitu loh, dibandingkan dengan orang tua kandungnya yang mungkin saja dibuang dia dulunya. Ya, begitu. Jadi sangat berpengaruh kalau memang dia soleh, apalagi ya, berpengaruh. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Apakah anak angkat itu bukan mahram? Dia bukan mahram untuk istri. Bukan mahram untuk istri orang tua angkatnya, bukan mahram istri kita. Jika anaknya adalah anak laki-laki, bagaimana cara mensikapi hal itu? Ketika dia sudah baligh, maka tempatkan kamar khusus pastinya, kalau emang masih mau di rumah. Dan kondisikan supaya terpisah dari rumah kalau bisa. Apalagi ketika kita kerja atau keluar, istri kita di rumah, maka nggak boleh ada anak tersebut di rumah kecuali istri kita sama mahramnya, seperti anaknya. Dan anaknya itu juga harus anak usia mumayyiz atau baligh, anak kandungnya, gitu Pak. Misalnya saya punya istri, kemudian kita punya anak asuh, bukan anak angkat, nggak boleh ada anak asuh.
Dan anak asuh itu tidak disebutkan kepada bin Hasan, enggak. Ya, bin siapa terus? Bin wallahu alam, enggak tahu bin siapa. Enggak boleh bin Hasan karena dia bukan hasil anak. Ya, enggak boleh. Nah, anak punya anak laki-laki di rumah. Nah, kemudian ketika anak pergi, istri anak bersama anak laki-laki anak di rumah, anak laki kandung, anak laki kami yang kandung. Dan ada juga anak asuh ini, maka nggak masalah. Tapi kalau cuma istri doang beserta anak perempuan dan itu nggak boleh, haram. Kalau satu atap gitu saja. Kecuali kalau beda rumah, beda gedung, beda bangunan, maka insya Allah mudah-mudahan bisa. Tapi gimana? Taruh dia di mana? Di garasi? Atau di kandang mungkin? Atau tidurnya di kebun atau gimana? Ya itulah. Ketika dia sudah agak gedean, maka pikir-pikir lagi, masak-masak bagaimana caranya anak ini supaya tidak di rumah, ya, ditaruh di pesantren misalnya, bisa kan? Nih biayain pesantren dan seterusnya, ya, seperti itu ya. Jadi nggak boleh, karena dia bukan mahram untuk istri kita, dia ajnabi, orang luar. Ya, anak pikir begitu aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.